nang Cafe Talk Show Jember 1 TV. Wah, perbincangannya mulai anget dan selalu menarik wong. Karena ternyata iki informasinya gak cuma kanggo sampean tok lho pemirsa. Ternyata aku ambek bosku ya podo-podo pekoke. Tapi dengan hadirnya beliau-beliau ini membuat kami menjadi lebih mengerti. Mudah-mudahan informasinya juga diserap dengan sama kanggo pemirsa Jember 1 TV. Alhamdulillah. Cak Ndo, aku tak takon ini masalahnya menyangkut pembayaran ini. Iya. Kalau sudah pembayaran harus detail. Iya. Harus benar ya. Bener. Ini ojo sampai kita bayar lewat calo. Mas, ini sudah ada fasilitas mobil JKN. Iya kan? Betul. Terus lah aku bayar, apakah aku juga harus nang ATM, Mas? Atau gimana? Ini Mas Isnar mungkin ya. Jadi gini Om Jack ya. Iya. Untuk pembayaran sendiri dengan kalau peserta tersebut sudah mendownload aplikasi mobil JKN, di sana nanti akan ada fitur pembayaran. Jadi pembayaran itu nanti bisa dilihat riwayat pembayarannya, terus bisa dilihat juga ada fitur untuk pengecekan tagihan saya berapa sih di bulan ini bisa dicek. Nanti dengan munculnya tagihan katakanlah di bulan Mei ini tagihannya munculnya 500.000, nanti bisa ke channel pembayaran, bisa dilakukan pembayaran. Ya monggo kalau memiliki ATM bisa dilakukan melalui ATM atau langsung ke channel pembayaran misalkan di Waralaba, misalkan di Indomaret, Alfamart, itu bisa dilakukan pembayaran atau mungkin langsung ke banknya langsung membayar sesuai dengan jadi nomor ATM, bank, sama di tempat-tempat betul. Kita juga minimarket itu betul, bisa ya. Minimarket. Lah terus lagi nganggo mobile banking, bisa nggak? Mobile banking bisa kalau peserta sudah memiliki mobile banking, itu nanti tinggal dari mobil JKN kan terinformasi jumlah tagihannya berapa, misalkan 500.000. Peserta tersebut memiliki fasilitas mobile banking di HP-nya masing-masing. Dia tinggal saja sama dengan ini pembayarannya ke VA sekian, nanti dibayarkan sesuai dengan jumlah. Kesimpulannya itu mudah sebenarnya ya. Mudah. Tidak usah antri-antrian, mau pakai di mana saja bisa. Gitu. Ya. Yang lebih mudah lagi sebetulnya auto debit. Oh. Menghindari lupa. Ya wes tak gawe rekening sing auto debit nang nggone sampean ya. Punyamu Auto debit ya. Jadi langsung auto debit ya. Betul. Berarti kowe duwe Aku duwe. inane gawe koyo ngono. Tetep tunggakan. Wong gak ono isine. Ini yang tadi saya masih ini agak bingung juga gini, Mas Dokter. Banyak yang tahu, saya juga tahunya seperti itu. Saya menjadi peserta BPJS JKN. Vaskes saya di fasilitas kesehatan di dekat rumah saya, fasilitasnya itu yang tertuju. Nah, suatu ketika saya pas lagi ke rumah saudara di Malang gitu, saya sakit di situ. Opo yo iyo, saya ketika dalam hal greges itu harus balik dulu untuk ke vaskes yang tertera di kepesertaan saya. Itu gimana itu Mas? Nah, nggak perlu balik, katakanlah ke Malang ya. Malang Jember itu kan kurang lebih 6 jam. Nggak perlu balik ke vaskes pertamanya di Jember. Jadi di dalam BPJS itu ada sistem yang namanya portabilitas. Portabilitas itu bisa mengakses dimanapun, kapanpun. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bepergian, mudik gitu ya ke Malang, terus kemudian sakit, vaskes pertama di wilayah Malang itu bisa menerima. Yang terdekat dengan dia sakit ya. Yang terdekat. Yang portabilitas Iya, kita iki portabilitas iki. Nggih terus. Jadi bisa melakukan pelayanan kesehatan itu yang terdekat. Di Malang yang tempatnya sampean ada di situ. Bisa di situ kalau misalkan nanti membutuhkan rujukan ke fasilitas rujukan rumah sakit, maka dirujuk dari vaskes itu. Gitu. Jadi kapanpun dimanapun bisa. Iki asal kata portabilitas iki portal. Lintasan lebih cepat. Oh iya Mas. Iya. Itu Bisa nyebrang. aksesnya bisa. Jadi nggak usah bingung. Misalkan panjenengan tidak berada di daerahnya yang tertera di situ di fasilitas kesehatan panjenengan. Tapi misalkan sampean ada di luar kota, dimanapun, wong jenengi wong loro, wong loro kan tidak sesuatu yang kita inginkan, dan itu wis anugerah wis diwehi lorong. Nah, BPJS dalam hal ini membantu kemudahan kagem peserta BPJS JKN itu tadi agar lebih bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat dan pasti sama dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Ngoten nggih Mas ya. Cak Dokter, iki kan tadi ngomong ya. Tak suruh online kan tadi. Kamu online, kamu nggak perlu lagi harus antri-antri. Online ki antri Mas. Kalau semuanya pakai kan juweder sing online.
Lah aku bingung jawabnya, Mas. Iya kan kuatirnya kan otomatis kan kayak podo rebutan yang masuk gitu loh Mas. Itu piye, Mas? Ya enggak. Konsepnya kayak gitu. Oh. Kalau online jaringan itu enggak Lo enggak anti enggak enggak gitu. Jelasnya, Mas. Enggak. Ini menarik ini Mas. Aku ngetik JKN Mobile. Iki tenang dah iki. Masa bisa ngantri melalui sini? Kita mau ngantri ke dokter melalui ini. Apa yo? Iya, wong saya kemarin-kemarin kan sakit itu harus. Jadi salah satu pihak keluarga ke tempat praktek dokter itu ke ini hanya untuk meminta nomor antrian. Nah, kalau melalui ini bener bisa ini Mas. Bener itu. Jadi di BPJS Kesehatan itu telah mengembangkan yang namanya sistem antrian online. Antrian online masuk dalam fiturnya Mobile JKN itu. Jadi peserta masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS, kalau misalkan sewaktu-waktu ke rumah sakit, rumah sakit kita tahu semua ya, Iya, pasti iya. antri kan, pasti antri. Betul. Pendaftaran antri, ke polinya antri, ngambil obatnya antri. Nah, antrian online ini salah satu yang bisa difasilitasi untuk peserta untuk mempersingkat waktu itu. Jadi waktu tunggunya lebih efektif lagi. Tinggal daftar, kalau misalkan dari Vaskes pertama sudah dirujuk ya, dirujuk, itu tinggal daftar antrian online di fitur menu antrian online itu. Iya. Nanti rujukannya kan pasti ada poli yang dituju. Iya. Keluhan diagnosa pertama sama dengan dokter spesialis yang dituju. Oh. Nah, itu ada semua. Iya. Diinputkan sesuai dengan surat rujukannya. Diinputkan, kemudian daftar, maka nanti keluar nomor antrian katakanlah A01. Itu jam-jamnya turun, Mas? Keluar nanti estimasi pelayanan yang akan diberikan jam sekian gitu. Oh, keluar. berarti ra usah teko esuk sampai sore ngececeng di situ ya, Mas ya. Wah, ini. Misal Mas, jangankan melalui online ya, melalui mobile ini. Saya ngantri pun kadang secara langsung itu kehabisan. Nah, ini barusan saya iseng nih nyoba. Ternyata kok tidak ada nama dokternya. Ini kenapa kok bisa gitu? Dokternya sakit. Isoprain. Iya gitu, Mas. Lah kenapa, Mas, itu nggak bisa muncul? Ya, jadi gini, di dalam pelayanan kesehatan di poli ya, di poli itu kan rumah sakit menginput nama-nama dokter. Ya, misalkan satu ada beberapa dokter gitu ya. Benar. Ada nama dokternya, ada jam prakteknya, ada kapasitasnya. Oh. Kapasitas pelayanan per hari. Iya, Untuk satu iya. dokter. Iya. Satu dokter melayani berapa dalam Iya, satu hari gitu. Katakanlah satu dokter itu melayani 50 pasien. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau misalkan 50 pasiennya sudah terisi kuota, maka masnya nggak keluar nama dokter itu. Oh, wis kentekan gitu ya. Habis. bahasanya wis kentekan gitu. Terus gimana itu, Mas? Bisa hari berikutnya. Kan karena kalau rujukan sebenarnya kan tidak berbatas harus besok, harus lusa, itu nggak ada. Ada batasannya memang 3 bulan pasca tanggal rujukan itu dikeluarkan. Betul. Memang seperti itu. Tapi untuk jadwal ke dokternya itu fleksibel, tergantung masing-masing peserta yang ingin melakukan pengobatan. Seperti itu. Kalau misalnya hari ini tidak bisa besoknya atau besok lusanya. Ah, berarti Seperti subuh gue daftar. Soalnya kan tidak berbatas waktu toh. bisa daftar 1 hari sebelumnya. Tuh, bayangno sampean 1 hari sebelumnya. Nah, ini misal lagi nih Mas. Kan karena kan ya ini sekaligus juga kepada pemirsa memberitahu itu sampean kok ternyata ada kasus seperti ini, ada masalah seperti ini, ono solusinya enggak? Misalkan ini Mas. Saya sudah daftar melalui online. Kemudian sudah terdaftar nih nama saya. Ternyata jalan macet, akhirnya saya datang ke tempat praktek itu, tempat berobat. Nomorku wis dilewati gitu loh, 2 atau 3 orang itu. Nah, apa terus saya meskipun sudah daftar dengan nomor itu harus nunggu pasien terakhir baru saya gitu? Gimana Mas solusinya? Lapor saja ke petugasnya. Nanti kan pastinya nggak mungkin kalau misalkan dipanggil 1, 2, 3 kali nggak ada. Terus langsung ditunggu kan nggak mungkin kan? Ya, kalau Pelayanan satu hari tetap datang. berjalan kan, tetap berjalan. Maka kalau masnya baru datang, lapor aja. Saya sudah hadir seperti itu. Maka nanti dipanggil lagi, dipanggil lagi. Jadi tetap mendapatkan pelayanan itu. Kecuali nggak hadir ya. Kalau nggak hadir kan nggak mungkin dipanggil lagi. Berarti wingi iki sing keliru koncoku. Nah, terus piye? Koncoku kan cerita, sebetulnya mobile JKN saya sudah dikasih tahu teman saya kemarin, Mas. Cuma aku kan pokoknya gak percaya. Ternyata dia, wah gak iso itu ternyata tuh. Aku wingi nyoba wis nang tempat praktek. Nomor antrian sudah saya dapat. Tapi tetap tidak dilayani. Loh, karena apa? Karena JKN online. Bukan, karena apa? Pasiennya gak tak gowo. Wah.
Iya gak iso wong. Dadi nek sampean kate berobat, ya dudu cuma nggo dhuwit tok sing lara sampean gawa cangkingen. Lah sampean sehat kapene diobati, apane sing diobati kan ngene. Betul, betul. Heeh, masih aku rada ra nyandak tak anggap bener lah wis. Nah, dalam proses antrian online ini tadi Mas, lek misalkan kemudian mau daftar ya, sudah full terus dalam kondisi darurat berarti harus gimana ini? Nah, Kalau UGD, Oh langsung ya? langsung aja. Kalau UGD itu nggak perlu rujukan sebenarnya. Jadi bisa langsung UGD kapanpun. Oh yang dimaksud antrian ini yang rujukan. Hanya rujukan ke poli. Tapi lah misalkan tiba-tiba saya sakit nih, sakit gigi, masih tak tahan atau sakit yang lain lah, oh bisa tak tahan 2-3 hari tak antri sih, itu ya boleh ya? Boleh. Kon antri wae, masih kon loro nemen antri wae wis. iku dudu antri, Mas. Hah? Pekok iku. Wong loro kok kate dinteni 3 dino. Lho kan iya kan. Bos. Oh gak iso ngono ta? Jadi menarik pemirsa bahwa ternyata JKN Mobile ini mempunyai segudang manfaat, segudang solusi kanggo panjenengan warga Indonesia yang memiliki hak untuk sehat. Dan BPJS hadir di situ. BPJS Kesehatan hadir di situ. Tadi wis mulai dijelasno, sampean daftar, mungkin sampean sibuk atau mungkin ada suatu agenda yang tidak bisa ditinggal. Tetapi sampean harus menjadi peserta karena itu tadi gotong royong slogan gotong royong semuanya tertolong. Nah, sampean nggak punya waktu untuk datang ke kantor, bisa melalui Mobile JKN. Dan satu lagi yang paling harus ditegaskan, bahwa program kesehatan ini melalui BPJS Kesehatan itu adalah layanan pemerintah turut hadir kepada masyarakat. Nah, jadi bentuk kepedulian, bentuk peduli pemerintah melalui BPJS Kesehatan hadir untuk ngopeni wargane cek nih sehat. Nah, itu sih penting, Wong. Ojo nyalano, wah aku loro pemerintah tidak bertanggung jawab. Lah? Sudah ada. Sampean ae sing gak gelem. Gak daftar, gak melu ngikuti aturane, ya ora katut tuh namanya ndak ada. Padahal sing jelas wong jenenge Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu. Iya. Padha roe iki padha mbek gotong royong. Betul panjenengan gak loro. Tetapi opo salahe sih untuk dana dari jenengan ini untuk mengobati dulur awake dhewe yang sakit, Iya. yang mungkin dalam keadaan tidak mampu. Iki sampean langsung dicatet mbek sing kuwasa arek iki apik. Nah, urusane koyo ngono. Makane wong aja nang ndi-nang ndi. Iki perbincangannya masih menarik karena kita pada episode ini di Cafe Talk Show ini kita akan mengupas habis tentang langkah atau inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ojo nang ndi-nang ndi, tetep nang ngene Cafe Talk Show Jember, Jember 1 1 TV.